Hai semuanya, kembali lagi sama gue. Seperti biasanya gue selalu ngomongin tentang beasiswa atau study abroad. Because I know that why the first one is education is important, and I want that Indonesian students, as many as possible, they also have the same chance as me, which is getting scholarship abroad, whatever the country is, but you have a vision to build your nation. Jadi kali ini gue pengen membahas mengenai satu aspek yang itu penting dalam aplikasi beasiswa, yaitu portfolio building. Nah, sebenarnya apa sih portfolio building? Jadi portfolio building itu bisa dikatakan itu sebuah kumpulan dokumen berisi pencapaian, minat, bakat siswa SMA. Lebih pentingnya lagi yaitu meng-highlight nilai-nilai yang dianut. Maksudnya bukan suatu kepercayaan yang dianut, tapi kepercayaan tapi bukan sesuatu yang kayak bersifat religious. Bukan, maksudnya itu nilai dalam diri mereka itu apa sih? Mereka tuh menerapkan prinsip-prinsip apa sih di dalam hidup mereka. Pada dasarnya portofolio itu bisa termasuk research paper, tulisan penelitian atau project yang telah mereka lakukan. Nah, kenapa sih harus portfolio building? Dan kenapa sih harus itu? Nah, alasannya itu simple. Karena gini, ketika kalian mendaftar dalam suatu aplikasi beasiswa, itu kan pendaftarnya banyak banget. Dan penyeleksi akan melihat berapa distinguish orang tersebut. Maksudnya adalah, misalkan seorang siswa ini mengindikasikan bahwa apa? Bahwa dia itu berbeda dari orang. Bedanya apa? Dalam segi kemampuan atau pengalaman berbeda. Sekaligus sesuatu yang unik berdasarkan latar belakang yang dimiliki siswa dibanding dari siswa-siswa yang lain. Nah, biasanya ada beberapa contoh yang bisa dicantumkan dalam portofolio, yaitu yang pertama ada resume, yang kedua ada statement of purpose, terus ada artikel, essay, opini, karya opini yang ditulis sebagai bentuk publikasi murid. Misalnya nih, kalian jago puisi atau musik, nah itu bisa dicantumkan foto atau essay video tentang minat pribadi atau kegiatan. Terus ada informasi mengenai peran kalian dalam suatu komunitas atau organisasi. Terus misal kalian nih jago olahraga, di situ ada dicantumkan statistik mengenai pencapaian kalian dalam bidang atletik. Surat rekomendasi, ada apa lagi nih? Ada sertifikat dari penghargaan kalian, beasiswa yang telah kalian raih. Nah, yang terakhir ada wawasan. Wawasan ini bisa dibilang maksudnya pencapaian ekstrakurikuler, misal kehidupan magang. Gue pengen emphasize di sini. Gue pengen menekankan kenapa sih harus portfolio building dan kenapa sih harus membangun portfolio kita. Kenapa sih itu penting? Meskipun skor yang kalian punya atau nilai ujian yang telah kalian raih itu gede banget, itu tuh sebenarnya bukan salah satu atau like the only one that you can prove that you are good or like you are the best student ever. Karena di sini gini, seseorang manusia itu benar kalau misalkan kita meraih nilai tinggi, berarti kita bagus gitu. Tapi di sisi lain manusia itu punya like for example experience, the value that they know, the value, the principle of their lives. Itu bisa menggambarkan jelas pada panitia admission college, admission committee tentang diri kita yang sebenarnya. Jadi mereka itu tahu gambaran seperti apa sih diri kita di luar nilai atau kayak nilai ujian yang kita punya. Dalam portfolio building ini kalian menunjukkan bahwa ini loh aku gitu. Ini loh gambaran yang jelas dan utuh tentang aku. Especially in terms of your backgrounds and the experiences that you have been going through. Panitia melihat kamu secara utuh berdasarkan latar belakang kamu. Apa sih pengalaman yang sudah kamu miliki. Ini masih ada kaitannya dengan kenapa, like why is that important. Kalau misalkan kalian sudah menggambarkan diri kalian secara utuh, nah kalian kan lebih on track dengan vision yang kalian punya ke dalam jurusan atau major yang kalian pilih. Sesuatu yang kalian, ini loh yang sudah aku punya, sudah ada sesuatu yang aku miliki, dan ini loh yang aku anut, sesuatu yang sudah aku capai, dan ini loh tujuan aku. Nah, di sini ada kaitannya karena you can know yourself better, right? And the admission college also know yourself better, and also they can evaluate yourself, they can know yourself better, and then they can decide, this person is suitable for our program, this person is fit in what we want, like the admission college, the admission committee. Pada saat proses seleksi, misal, bayangkan aja, kalian daftar suatu universitas, semua siswa itu pasti melampirkan nilai ijazah, nilai skor yang mereka punya. Pertanyaannya gini, apa sih
yang membedakan kalian dengan pendaftar yang lain? Apa sih yang bisa mereka ingat sesuatu dalam diri kalian sehingga mereka yakin bahwa kamu orangnya? Sehingga di sini peran membangun portofolio. Portofolio itu akan membantu kalian untuk, what I mean is outstanding in the crowd. The 3 points that I mentioned, best, unique, and different. Terbaik, unik, dan berbeda. Memberikan diri kalian penuhnya dan bedakan diri kalian sebagai kandidat yang the best, yang paling menarik, dan juga paling berbeda dari yang lain. Gue kasih contoh gini deh. Ada seorang siswa yang dia itu enroll ke sekolah yang biasa-biasa aja, bukan sesuatu yang sekolah yang favorit, di mana biasanya orang-orang akan merantau dan mungkin dia bisa menyewa di kos-kosan. Dalam portofolio ini dia menjelaskan dia tidak bisa ke sekolah favorit ini karena apa? Karena ibunya sakit dan harus dia yang harus merawat. Karena si ayah harus kerja jauh. Dalam proses tersebut dia merawat ibunya karena ada 2 adik kecil yang harus di care, ya kan, yang harus dipedulikan. Dengan keterbatasan situasi ini, dia nggak cuman stop atau berhenti di situ aja, tapi dia mengembangkan skill yang dia punya. Dia menyisipkan sertifikat penghargaan yang dia punya, yang dia raih dalam menulis artikel, meraih berbagai penghargaan dari universitas-universitas yang menyelenggarakannya melalui online. Misal dari contoh yang gue sudah sebutkan tadi, kita bisa lihat kok kalau misalkan si orang ini, misal dia memang encounter different situation that he need to encounter, but he never stop. Dia juga memaparkan secara rinci sekali beberapa pelajaran selama dia berproses. Bagaimana ia sejauh ini melangkah, bertindak, mengambil keputusan, dan the most important thing actually how he shapes his own self. Bagaimana keadaan tersebut membentuk dirinya untuk menjadi lebih baik. Dalam perspektif tersebut, yang gue pengen tekankan adalah panitia itu bisa melihat kalian dari perspektif yang luas mengenai latar belakang, pengalaman, pencapaian, serta apa yang paling penting yaitu karakter yang berada di dalam diri siswa melalui portofolio yang telah ia cantumkan. Dari portofolio juga kita bisa lihat bahwa panitia itu bisa kita yakinkan, membantu meyakinkan panitia bahwasannya dia nggak cuman baik dalam segi akademis, tapi dia juga punya nilai dan prinsip-prinsip yang dia anut. Dia punya strong determination, dia perseverance, and etc. Not only excellent academically, but also, for example, he is active, has strong determination that I've mentioned before, and also creative. These are what I have. These are the examples that I want to show you that this is the important thing why we need to build the portfolio in terms of applying scholarship. Di video kali ini mungkin stop di situ aja untuk gimana sih cara bangun portfolio atau like in change your portfolio. If you guys have any questions or you guys have want to ask something, I'll be very happy to listen to your suggestion, to know your comments, and of course, I do really hope that you guys be optimistic in terms of applying scholarship. I know you can, and you need to make sure that you also can to achieve your dreams. Bye bye.